Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Evi Nur Aisyah dan teman saya Sevi Alfiani. Di sini kami akan membahas pertemuan ke-8 tentang biaya modal individu dan gabungan. Materi presentasi tentang biaya modal individu dan gabungan. Yang pertama, apa itu biaya modal? Fungsi biaya modal individu, biaya modal gabungan, faktor yang mempengaruhi biaya modal, dan studi kasus perhitungan. Nah, selanjutnya teman saya akan mempresentasikan materi terkait pertemuan ke-8. Yang pertama, pengertian biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum atau biaya real yang harus dicapai perusahaan dari suatu investasi agar perusahaan dapat mempertahankan nilai pasarnya dan menarik investor. Fungsi biaya modal yang pertama sebagai penentu keputusan investasi. Biaya modal digunakan sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan suatu proyek agar menguntungkan bagi perusahaan. Kedua, penentu struktur modal. Perusahaan menggunakan biaya modal untuk menentukan kombinasi pendanaan yang optimal, utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya secara keseluruhan. Ketiga, penghitung nilai perusahaan. Biaya modal berfungsi sebagai tingkat diskonto dalam menghitung nilai perusahaan dan kelayakan proyek investasi. Keempat, sebagai metrik evaluasi investor. Investor menggunakan biaya modal sebagai salah satu metrik untuk mengevaluasi perusahaan sebagai investasi potensial. Biaya modal individual. Biaya modal individu adalah biaya yang dikenakan pada setiap sumber pendanaan spesifik yang digunakan oleh perusahaan seperti biaya utang, biaya saham preferen, dan biaya saham biasa. Merupakan komponen dari perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Ini adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan untuk setiap jenis modal agar menarik pembiayaan dari investor dan kreditur. Biaya modal individual terdiri dari biaya utang, biaya preferen dan biasa, serta biaya laba ditahan. Apa itu biaya utang? Biaya utang adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk meminjam uang yang kemudian diintegrasikan ke dalam perhitungan biaya modal secara keseluruhan seperti weighted average cost of capital atau WACC. Biaya ini mencakup bunga dan biaya tambahan lainnya dan seringkali dihitung setelah memperhitungkan manfaat pajak, biaya utang setelah pajak. Utang dapat berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Biaya preferen dan biasa. Biaya preferen yaitu biaya yang harus ditanggung perusahaan karena penerbitan saham preferen, di mana tingkat pengembalian yang diterima investor adalah biaya bagi perusahaan. Biaya biasa yaitu biaya yang timbul dari penggunaan modal dari saham biasa yang merupakan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor saham biasa untuk investasi mereka. Serta biaya laba ditahan dalam biaya modal setara dengan biaya ekuitas atau tingkat pengembalian yang diharapkan investor untuk saham biasa perusahaan tersebut karena pada dasarnya pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang seharusnya menjadi dividen mereka sehingga muncul biaya opportunity cost. Selanjutnya, saya akan membahas biaya modal gabungan. Biaya modal gabungan ini sering disebut sebagai biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, di mana biaya rata-rata yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan seluruh modalnya dari berbagai sumber seperti utang, saham preferen, dan saham biasa, di mana setiap sumber modal diberikan bobot sesuai proporsinya dalam struktur modal perusahaan. Selanjutnya ada tujuan biaya modal gabungan, yaitu untuk menentukan kelayakan investasi, di mana WACC digunakan sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh suatu proyek agar proyek tersebut dianggap menguntungkan dan dapat menjaga nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi, di mana biaya modal gabungan ini juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola modalnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biaya modal. Faktor-faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan itu ada tingkat suku bunga, di mana pada suatu perekonomian ini jika suku bunganya semakin tinggi, maka biasanya utangnya pun semakin tinggi juga karena suku bunga yang harus
perusahaan bayar pada pemegang obligasi harus lebih tinggi guna mendapatkan modal utang. Selanjutnya ada tarif pajak, di mana tarif pajak ini dipergunakan untuk memperhitungkan biaya utang atas penggunaan pada WACC. Di samping itu, kebijakan pajak juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi biaya modal, seperti saham akan lebih menarik ketika tarif pajak pada keuntungan modalnya secara relatif akan turun, yang mana terhadap tarif pajak oleh laba biasa pada akhirnya akan membuat biaya ekuitas pada hutang akan berkurang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bisa perusahaan kendalikan, itu diantaranya ada struktur modal, di mana struktur modal ini pada saat diubah oleh sebuah perusahaan, maka biaya modal pada perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. Selanjutnya ada kebijakan dividen, di mana tingginya rasio pembayaran dividen yang makin meningkat pada tingkat laba tertentu, maka jumlah laba ditahannya akan semakin kecil atau rendah. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan investasi, di mana pada saat melakukan estimasi biaya modal, yang digunakan adalah tingkat pengembalian, di mana dibutuhkan oleh saham dan obligasi yang beredar pada perusahaan yang mana dijadikan titik awalnya, sehingga atas risiko aktiva yang perusahaan punya akan dicerminkan oleh tingkat biaya tersebut. Nah, selanjutnya ada tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Sumber pendanaan yang paling awal dipakai yaitu sumber dana yang dimana lebih murah biaya modalnya, atau MCC adalah suatu grafik atau schedule yang memuat hubungan biaya modal perusahaan pada tingkat pendanaan baru. Schedule tersebut dipergunakan dalam penetapan penggunaan tarif diskonto pada proses anggaran modal perusahaan. Menurut Rianto, ada 4 faktor primer yang menyebabkan tinggi rendahnya biaya modal tertimbang, yaitu pertama ada kondisi perekonomian secara umum, kemampuan pemasaran sekuritas perusahaan, keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemen, dan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys.